Ayo ikuti, dukung kampanye Stop Rokok Ilegal dalam ajang Lomba Film Pendek se-Jawa Timur. Lomba Film Pendek se-Jawa Timur terbuka untuk umum, pelajar atau mahasiswa dengan tema Stop Rokok Ilegal. Pendaftaran gratis. Pelaksanaan lomba tanggal 20 Oktober sampai tanggal 30 November 2021 pukul 12.00 WIB menangkan total hadiah Rp63 juta. Bounce Brother V present. Formulir pendaftaran dan juknis lomba bisa diakses melalui website www.kominfo.pamekasan.co.id. Lebih jelasnya bisa menghubungi Saudara Ijong, kontak HP 082 301 792 628. Saudara Arul, kontak HP 087 739 077 587. Lomba Film Pendek se-Jawa Timur dipersembahkan oleh Bea Cukai Madura, Pemkab Pamekasan, dan Diskom Info Pamekasan. Selamat berlomba! Sudahkah pengusaha pabrik rokok memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPP BKC)? Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok wajib memiliki izin berupa NPP BKC. Adapun sanksi bagi yang tidak memiliki izin tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta. Selain itu, sanksi administrasi lainnya yaitu pabrik rokok dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. 96,6 96,6 SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Dan seperti yang saya informasikan di awal bahwasanya tepat jam 9 pagi saya akan talkshow bersama dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, yang mana yang sudah hadir hari ini yaitu Bapak Ahmad Zainullah, bagian Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian DPMD Kabupaten Pamekasan. Dan topik kita atau tema kita kali ini tentang pemanfaatan DBHCHT atau Dinas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, di mana saat ini DBHCHT tentunya sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD yang memang sudah mendapatkan dana tersebut. Dan saya akan sapa narasumber kita yang sudah hadir di radio
yaitu Bapak Ahmad Zainullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam Mas Pandu. Oke, lebih maju Pak, biar atau mic-nya diturunkan gak apa-apa. Mic, oke, biar suaranya kedengeran. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Pandu. Baik, sehat Pak Ahmad? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah, meskipun hari ini hari libur, namun masih tetap menyempatkan untuk hadir Pak Ahmad ya. Betul. Karena memang sebuah tugas tidak mengenal waktu Pak Ahmad ya. Betul Mas Pandu. Jadi walaupun hari libur, sesuai dengan undangan dari teman Mas Pandu ini, kami harus hadir ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah hadir di radio, mewakili dari dinas terkait untuk memberikan penjabaran tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Baik Pak Ahmad, mungkin di awal bisa dijelaskan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Seperti apa ini Pak Ahmad sebelum masuk ke DBHC-nya? Dipersilakan Pak Ahmad. Baik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan bagian perangkat daerah yang mana dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Samad Faisal. Dinas PMD ini merupakan dinas yang mengurusi tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tentunya dalam tusi tersebut, program-program yang mengarah kepada desa kami harus ampuh, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa termasuk lembaga desa itu menjadi bagian dari tusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian di sini DPMD Kabupaten Pamekasan Pak ya, betul ya Pak Ahmad ya? Betul. Ini salah satu OPD yang mendapatkan DBHCAT di tahun 2021. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya dinas ini apakah memang sudah pernah mendapatkan DBHCAT atau memang hanya ini awal Pak? Kebetulan Dinas PMD ini baru Mas Pandu. 2021 ini mendapat mandat ini dari bagian perekonomian untuk mengawal terutama sasaran kepada masyarakat desa. Dan kebetulan kami ini sesuai tusi yang di awal tadi sampaikan, kami ini memang sasarannya pada 5 item. Kebetulan 2021 ini ada 5 unsur ya. Pertama ini unsur pemerintahan desa. Yang kedua ini unsur BPD. Yang ketiga ini unsur tokoh masyarakat. Yang keempat tokoh agama. Dan terakhir itu kelompok tani. Ini kebetulan menjadi urusan atau sasaran yang kami harus lakukan dalam sosialisasi ketentuan perundangan bidang cukai tahun ini. Baik. Nah, kemudian ini yang pertama atau tahun pertama di PMD mendapatkan DBHCAT mandat dari perekonomian seperti itu Pak Ahmad ya. Betul. Ini berapa jumlah dana bagi hasil cukai yang diterima dinas ini Pak? Nah, kebetulan kami mendapat anggaran 400 juta Pak Mas Pandu. Dan kami kelola kepada sasaran tadi yaitu di 18 titik. Artinya titik itu ada 18 pertemuan. 18 desa Pak ya? Ada 18 desa di 13 kecamatan. Oke. Jadi dananya yaitu 400 juta dan ini dimanfaatkan untuk ini sosialisasi tadi. Betul, Pak Ahmad ya. Betul. Artinya memang di dalam kegiatan ini apakah memang hanya khusus sosialisasi atau mungkin ada beberapa program tapi memang yang dipilih di sosialisasinya Pak atau seperti apa? Iya. Yang direncanakan. Memang kalau pada hasil dari hasil pendampingan dan verifikasi dan sesuai dengan tusi kami, memang kami itu lebih pasnya itu kepada sosialisasi. Ya, jadi di nomenklaturnya kami itu terutama di sekretariat itu memang ada kegiatan sosialisasi. Bisa saja di bidang itu tapi agak jauh. Agak jauh ya. Agak jauh karena cukai ini kan menyangkut
satu terkait pertanian, Betul, petani Pak Ahmad. tembakau. Jadi kami itu mengampunya kepada dari sisi sosialisasinya di bagian sekretariat. Itu ya, oke. Iya. Jadi memang betul-betul dimanfaatkan untuk yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Betul. sesuai dengan keinginan masyarakat di bawah, kan seperti itu Pak Ahmad ya. Iya, betul. Nah, kemudian tadi di awal juga dijelaskan sosialisasi ini dilaksanakan di 18 titik atau desa. Kalau boleh disebutkan di mana saja ini Pak, desa-desa yang sudah melaksanakan ini, atau ini sudah selesai atau masih ada yang berlangsung ini? Alhamdulillah Mas Pandu, kami sudah menyelesaikan kegiatan itu pada pertengahan Oktober kemarin, tanggal 12. Oke. Jadi sebenarnya Dinas PMD ini sudah merancang ya pelaksanaan sosialisasi ini bulan Juli. Juli sampai Agustus. Namun karena adanya Inmendagri nomor 15 2021 tentang PPKM darurat, sehingga kami harus meng-cancel atau menunda sampai kondisi pandemi COVID ini agak mereda. Nah, itu yang menjadi pertimbangan pimpinan pada kami. Alhamdulillah di bulan September ini kami sudah bisa ada kejelasan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi. Pertama, kecamatan yang dimulai itu di pembukaannya itu di Batu Marmar. Batu Marmar ya. Belaban, di desa Belaban. Oke. Kemudian keesokan harinya itu ke desa Deso, desa Jerin, kemudian ke desa Sotaber, Pasian. Kemudian minggu kemudian ada desa mana tuh? Pak Bung Baru, kalau tidak salah ini. Kebetulan data itu sudah kami laporkan juga kepada teman-teman dari media. Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak Ahmad, saya ingin tahu dari 18 titik desa ini berarti meskipun tidak semuanya di kecamatan itu, tapi semuanya tersentuh Pak ya. Artinya dari 13 kecamatan itu pasti ada satu desa misalnya yang digelar sosialisasi di desa itu. Enggak, atau seperti apa Pak Ahmad? Memang mekanismenya dari kecamatan kami menyampaikan bahwa ada 7 desa. Jadi 7 desa ini nanti berkumpul atau menyatu kepada satu titik sesuai dengan arahannya kecamatan. Kemudian pihak desa yang dituju dengan pertimbangan-pertimbangan sebagainya, dan kemudian jangkauan dari desa-desa sebelah. Baik. Sehingga disepakati untuk ditempati kegiatan sosialisasi. Dari 18 kali pertemuan itu, kalau kami persentase antusiasnya peserta itu 92% hadir, Mas Pandu. Hadir ya. Iya, artinya secara kehadiran ini. Kehadiran, betul. Kemudian dari antusias bertanya dari 18 titik itu rata-rata semuanya proaktif. Bagus. Dari kami bersama teman Bea Cukai, kebetulan narasumbernya waktu itu dari Bea Cukai ya. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pertanyaan-pertanyaan itu hampir rata-rata itu dijawab dengan benar. Baik. Kemudian dari pertanyaan teman-teman dari peserta audien itu juga ke narasumber juga berbobot. Baik. Ya, berbobot. Baik. Artinya di dalam pelaksanaan di sini ada yang sifatnya
bergabung gitu ya Pak ya. Betul. Bergabung, jadi beberapa desa bergabung. Betul. Ini dalam rangka untuk memudahkan ini kegiatan ini mungkin karena jangkauan jarak dan lain sebagainya ya. Betul. Namun meskipun bergabung tetap terlaksana seperti apa yang menjadi keinginan DPMD sebagai pihak pelaksana kan gitu Pak Ahmad ya. Betul. Baik Tretan, itu sekilas gambaran awal bahwasanya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zainullah, Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian. Pemanfaatan di BHCAT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, yaitu adanya kegiatan sosialisasi di 18 titik atau di desa, 18 desa seperti itu mudahnya Pak Ahmad ya, yang ada di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dan sebelum lebih jauh terkait kegiatan sosialisasi ini seperti apa, kemudian kedepannya harapannya seperti apa dari dinas ini untuk Pemkab Pamekasan menyangkut pemanfaatan di BHCAT, nanti akan saya bertanya setelah iklan berikut ini. Sekok mak lah lesu apa long soben kak? Lesu-lesu dia remale, tak ada angin, tak ada ombak, ben pas ngucak lesu. Tak biasa na ben ngucak ngak dia lek. Tak lesu ada rem kak. Sengkok seben dah cukup abit siapa long seroma. Ranjang ben lemari bagi ben bekto akabin wak lorosa kapi. Ben tak teru apa sih mesen dengan sengkok. Jadi ben ngucak lesu apa long so sengkok polan kuntai emiliaki ranjang so lemari se anyar. Mungkunji ya urusan keni lek. Maju marina ben pas ia cek ke istana mebel Pamekasan. Berarti ben ngajak ke sengkok ke istana keneng ratu-ratu rua kak iya. Maksud sengkok ben istana ratu-ratu lek. Istana mebel ria toko si acual cem semacam praput esena Roma engak ranjang korseng lemari ben en lain nah maju pas makan situ ya ben pas milih tibi neng istana mebel. Lakar Lerstretan, panjenengan sengeputuaki perabotan rumah tangga, akatia spring bed, korseh, lemari, bantal, otabeh, rak piring, torjukan kebutuhan esena Roma laina, kelaban cema-cema merek, torjukan bentuk, sarang bernah sepite, langsung ngubangi neng Istana Mebel. Istana Mebel, sebene neng Jalan Kabupaten Nomor Petok Beluk Pamekasan, otabeh sebene neng Jalan Raya Larangan Badung, dejena pom bensin Pamekasan, acual kelaban arke grosir tor eceran, kualitas pereng jamin pekus. Keangkui lebih jelas, panjenengan bisa langsung nelpon neng nomor HP 0beluk 2 telok 6 lemak beluk sangak beluk 6. Istana Mebel, belanja furniture sepaling lengkap torjukan mode. Ngaku anak gamers dan ingin reward senilai total puluhan juta rupiah? Kamu wajib ikuti kompetisi e-sport Ngegameku di rumah aja. Dengan teknologi cloud gaming bersama Gameku. Dalam kompetisi e-sport ini, kamu bisa memenangkan beragam reward menarik untuk pemain terbaik dan giveaway dalam kompetisi Motor Racer 4 di periode bulan Juli. Rasakan beradu kecepatan dengan pembalap terbaik di Motor Racer 4 dan menangkan rewardnya. Tidak perlu punya konsol game yang bikin dompet kamu bolong. Cukup dengan koneksi internet dari IndiHome dan controller Android di rumah kamu sudah bisa main beragam pilihan game dari Gameku yang biasa kamu mainkan di konsol atau di PC kamu. Gak pakai install, gak pakai lama, dengan biaya berlangganan yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram @indihome.jatimbalinusra. Asam urat kumat lagi, minum saja uratan. Pegelinu otot kaku, minum saja uratan. Sakit-sakit nyari sendi, minum saja uratan. Urat, di uratan aja. Jamu ibu.
Ya, saya masih bersama dengan Pak Ahmad Zainullah, Kesubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan yang sudah menjabarkan pemanfaatan DBHCHT di dinas tersebut. Pastinya Tretan sudah tahu kalau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan ini mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan di dinas ini ternyata hanya kebagian 400 juta Pak Ahmad, ya betul ya? Betul, dan Mas. semuanya dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi tersebut. Betul. Nah Pak Ahmad, di dalam kegiatan sosialisasi ini penekanannya kemana ini Pak kemarin yang disampaikan? Di sini kan tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad ada 2 narasumber yang terlibat ya, dari Disperindak dan Bea Cukai. Ini DPMD juga, Mas. Iya, DPMD ya. Ini titik tekannya kemana ini Pak Ahmad ketika sosialisasi itu? Siap. Jadi output yang kami sampaikan kepada peserta itu, satu itu penggunaan DBHCHT. Jadi Kabupaten Pamekasan ini 2021 ini kalau tidak salah dapat 64 sekian. Nah, penggunanya untuk apa? Kami harus sampaikan kepada peserta. Oke. Termasuk program-program apa saja yang harus diketahui juga masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa merespon dengan baik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 2007 tentang cukai itu. Oke. Sanksi pidananya, penegakan hukumnya bagaimana. Yang ketiga ini terkait program atau konsep KIHT. Konsep KIHT ya. Oke. Jadi KIHT ini kalau saya tangkap, kawasan industri hasil tembakau ini bersama Kabupaten Sumeneb ini tahun ini sudah akan mendesain lah, dan bisa mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat, dengan baik, dan bisa dimanfaatkan bagi terutamanya kepada pelaku usaha atau home industry atau pabrik rokok. Ya, kebetulan Mas Pandu, kami juga mendapat info juga dari teman kami Pak Zainul Arifin dari Cukai itu, bahwa setelah adanya sosialisasi secara kami bagi secara umum ya, bahwa yang ngurus perizinan terkait dengan usaha rokok itu sudah meningkat Mas Pandu. Sudah 88 home industri lah, dari 50 sekian. Baik. Ini sudah ada tren naik, artinya kesadaran masyarakat terutama pelaku industri yang selama ini belum tahu, belum mengenal dan bagaimana proses perizinannya. Betul. Ternyata setelah sosialisasi memberikan pencerahan sehingga bisa segera mengurus perizinannya. Itu Mas Pandu. Baik. Jadi di sini ada di dalam sosialisasi di sini titik tekannya tentang penggunaan DBHCHT, kemudian masalah tentang undang-undang cukai secara umum dan konsep KIHT seperti itu Pak ya. Nah, kemudian dari peserta sendiri di sini yang disebutkan Pak Ahmad kalau tidak salah di sini melibatkan Pemdes juga Pak ya. Pemdes, kemudian BPD, ada tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan kelompok tani gitu ya. Nah, respon atau evaluasi secara umum dari DPMD dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini perlu nggak Pak? Kedepannya ini dilanjutkan lagi dengan catatan ya harus dapat DBHCHT kan gitu. Ini seperti apa Pak Ahmad? Artinya melihat dari apa yang disampaikan oleh pihak cukai bahwasanya adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan perusahaan rokoknya kan gitu ya Pak ya. Ini seperti apa Pak Ahmad? Bisa dijelaskan Pak? Jadi memang setelah kegiatan sosialisasi selesai ini kami melakukan evaluasi Pak, secara internal terutama dengan sejauh mana efektivitas sosialisasi itu, karena pesertanya ini kan rata-rata tingkat anunya kan dikatakan ya harus kita bisa menerjemahkan Mas Pandu. Contohnya begini, kalau bicara sosialisasi ini kita lihat dulu siapa yang diajak sosialisasi. Jadi kalau itu masyarakat yang tingkat awamnya masih pengetahuannya masih rendah, kita harus menyesuaikan cara penyampaian metodenya itu sehingga bisa menangkap. Jadi
Artinya jangan terlalu ilmiah karena kita akan berada bukan bertemu dengan akademisi. Gitu. Betul Pak. Jadi harus menyesuaikan dengan objek yang kita sampaikan. Itu Mas Pandu. Jadi mungkin ke depan ini bisa mungkin dalam bentuk dokumenter, video. Artinya bisa merangsang peserta atau audien itu, peserta itu bisa tahu, oh gitu maksudnya. Dalam bentuk bahasa Madura, dalam bentuk yang bisa dicerna oleh peserta ya. Itu Mas Pandu. Baik. Nah, dari 18 titik atau desa yang ditempatkan pelatihan yang diikutkan di pelatihan ini desa-desa yang menentukan, misalnya desa ini ditempatkan ini berdasarkan apa Pak? Misalnya desa A dipilih untuk ditempatkan sosialisasi. Apa karena juga ada di latar belakangi melihat hasil tembakaunya yang banyak di situ atau seperti apa Pak Ahmad? Iya, jadi kami mengumpulkan atau koordinasi dengan teman-teman kecamatan. Jadi konsep kami ajukan. Jadi setelah itu pihak kecamatan menentukan. Satu, pertimbangan jarak. Yang kedua, tidak melaksanakan pilkades. Yang jelas tidak menggelar pilkades. Kemudian pertimbangan lain, akses jalan. Jadi akses jalan itu semua peserta dari desa yang diundang itu mudah terjangkau itu Mas. Berarti desa yang tahun ini akan gelar pilkades memang tidak dipilih di sini ya Pak ya? Untuk ditempati untuk di ini ya. Ya, ditempati acara sosialisasi. Jadi desa yang akan gelar pilkades tidak ditempati sosialisasi seperti itu Pak. Itu termasuk menjadi pertimbangan juga di situ Pak Ahmad mungkin ya. Iya. Baik. Nah, satu harapan besar juga kepada Kabag Perekonomian atau PMK Pamekasan dan di sini juga di BHCAT atau Bea Cukai secara umum terkait kedepannya dengan program-program sosialisasi ini, apakah memang evaluasi di PMD ini dianggap efektif untuk menyampaikan secara langsung ke bawah atau seperti apa ini Pak? Iya, kalau mengacu kepada laporan dari teman-teman cukai bahwa tingkat pengurusan izin ini kan sudah naik. Yang awalnya 50 sekian sekarang menjadi 88 home industri pelaku. Nah, kalau bicara realita di lapangan, memang kita harus melakukan pendekatan yang persuasif Pak. Baik. Jadi kami menyampaikan kepada pihak cukai dalam hal terutama dalam penindakan ya kita lakukanlah persuasif. Mungkin karena tidak tahu atau mungkin dampak COVID ini perekonomian turun sehingga masyarakat banting setir akhirnya melakukan peredaran rokok ilegal itu. Ditambah lagi yang mungkin ini Mas Pandu, kalau kami nangkap banyaknya pertanyaan dari peserta itu rata-rata cukainya naik Pak, tapi rokoknya harga tembakonya rendah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan juga. Namun begitu, kalau kita membaca Undang-Undang 39 2007, kebijakan pemerintah pusat itu memang mengendalikan Pak Mas Pandu. Jadi dari sisi kesehatan kita menekankan kita harus gencar kesehatan, jadi mengurangi rokok. Tapi dari sisi cukai, karena cukai juga sebagai pendorong atau pendukung APBN, pendapatan negara, ya kita bagaimana mencari win-win solution ya. Jadi harus jalan tengahnya. Jadi ekonomi jalan tapi kesehatan juga harus jaga gitu. Betul. Ini yang harus dicarikan solusi. Nah, mungkin nanti kebijakannya tembakonya dikurangi jadi tanaman lain umpama mungkin begitu. Oke. Itu Mas Pandu. Artinya bisa tersentuh juga terkait dengan masalah pertaniannya di sini Pak Ahmad ya. Iya. Oke. Nah, kemudian atau respon atau tanggapan para peserta sosialisasi di sini dari penjabaran tentang penggunaan di BHCAT, kemudian sosialisasi tentang cukai dan masalah kesehatan ini seperti apa Pak di bawah?
tanggapan respon masyarakat ketika hal ini sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, kalau bicara tentang penyampaian dari narasumber peserta ini, yang pertama itu terkait dengan karena di kami ini kebetulan ada dinas narasumbernya dari dinas ketahanan pangan dan hortikultura, jadi pertanian itu. Jadi karena topiknya juga dimasukkan terkait dengan masalah tanaman tembakau, mungkin dinas pertanian juga dimasukkan. Ini usulan dari peserta agar dinas terkait terutama yang menangani masalah harga tembakau bisa juga dilibatkan. Oh gitu ya. Oke. Dalam. Yang kedua terkait dengan tadi di awal tadi sampaikan bahwa peserta itu menginginkan adanya pendekatan persuasif. Jadi dalam penindakan, dalam operasi pasar itu dengan cara-cara persuasif. Oke. Gitu. Jadi di situ atau apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ini menjadi sebuah harapan masyarakat yang dengan cara persuasif tadi, kemudian ketika nanti ada pelatihan lagi ini mungkin perlu dilibatkan dinas terkait masalah kelompok tani kan gitu Pak Ahmad ya. Nah kalau misalnya tahun selanjutnya di PMD ini mendapatkan lagi di BHCHT, apakah ini perlu dilanjutkan Pak bentuk-bentuk sosialisasi seperti ini? Kalau menurut Pak Ahmad? Saya sendiri pertama harus konsultasi dengan pimpinan. Yang pertama, yang kedua desa yang masih belum, kami menjadi juga target untuk diselesaikan. Kemudian juga terkait dengan metodenya. Jadi metode ini nanti apa model tatap muka atau sistem lain atau gimana, ini menjadi evaluasi kami. Yang intinya peserta atau masyarakat itu cepat menerima atau peka terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi evaluasinya, cara penyampaiannya, metodenya, kemudian desa yang masih belum, ini juga menjadi hal-hal yang perlu dicatat kami di ke depan ya. Termasuk metode tadi itu. Artinya cara-cara ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah apa yang menjadi keinginan dari Pemkab di dalam masalah sosialisasi ini, kan gitu Pak ya? Biar bagaimana masyarakat nanti benar-benar bisa menangkap secara baik terkait dengan masalah itu Pak. Betul. Baik, ada tambahan informasi lain Pak terkait dengan masalah pemanfaatan di BHCHT ini Pak? Ya, memang sosialisasi penggunaan dana bagi hasil cukai ini kita memang harus optimal, artinya harus digunakan secara maksimal dan tepat sasaran. Dan kemudian khusus di dinas kami, seperti dikatakan di awal tadi, desa yang masih belum, kemudian penindakannya yang perlu pendekatan yang persuasif, perlu kita dorong agar masyarakat ini tergerak untuk melakukan proses perizinan. Nah, ini terkait dengan harapan kami ke depannya, Mas Pandu. Baik Tritan, saat ini sudah berada di menit 44 dari jam 9 pagi dan mungkin sebelum masuk di segmen ketiga bersama dengan Pak Ahmad, saya break dulu. Nama Ambo Esi, umur 38 tahun, alamat Kampung Balingka, Nagari Koto Ilalang. Ambo mengalami kendala penyakit keputihan. Kerabat sehat, Nagari Koto Hilalang yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dikenal sebagai salah satu wisata desa tradisional. Dan disinilah tinggal salah seorang pengguna herbal tetes Haseda yang bernama Ibu Esi.
Sebagai wanita, Ibu Esi mengalami keputihan berlebih atau abnormal yang sangat mengganggu karena membuat ketidaknyamanan. Keputihan amboko kadang keluar saja sedang berjalan atau bakar rajo sehari-hari dan kadang menimbulkan gata-gata. Keputihan abnormal ditunjukkan dengan keadaan cairannya kental dan berbau busuk, muncul rasa panas dan timbul rasa gatal di sekitar organ kewanitaan, keluar cairan berlebihan seperti menstruasi, warnanya kuning atau bisa hijau, coklat, dan disertai darah. Keputihan berlebih bisa menjadi gejala dari sebuah penyakit reproduksi yang serius. Ambo mendengar ada herbal haseda namanya. Dengan niat keyakinan, Ambo langkahkan kaki membeli haseda. Ambo minum 10 tetes 3 kali sehari. Sesudah tu, Ambo oleskan 2 tetes sebelum lalu. Alhamdulillah ya Allah, keputihan yang Ambo rasakan Allah ada hansurannya. Yakin mengkonsumsi herbal tetes Haseda rutin 3 kali setiap hari dengan dosis 10 tetes setiap kali minum, Ibu Esi merasakan perubahan membaik. Keputihan yang biasanya sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, pelan namun pasti terus berkurang. Dan akhirnya, keputihan yang abnormal berubah menjadi keputihan normal. Keputihan yang normal ditandai dengan tidak adanya bau menyengat, warnanya bening atau putih susu jernih, teksturnya licin dan lengket. Untuk busana Ambo, nanadok jalan sarupu Ambo atau penyakit lain, coba jua hasedaku. Terima kasih Haseda. Jika Anda adalah wanita yang mengalami keputihan berlebih atau abnormal, segeralah konsumsi herbal tetes Haseda. Herbal tetes Haseda bisa Anda beli di studio radio kesayangan Anda ini dan apotek-apotek tertentu. Informasi dan layanan konsultasi gratis silakan menghubungi 0822 77 66 1919 dan untuk layanan penjualan silakan menghubungi 0813 62 10 1818. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Alhamdulillah, sampai di rumah juga akhirnya. Mana ibu ini? Lah mbok gitu Pak, kerja semangat, wajah semringah. Ayo memang betul Bu. Setelah minum Samprohit rutin setiap hari, badanku seger terus, pegelinu amblas, sendiku nyaman. Itu baru lelaki hebat Pak, lelaki jago. Jago apa Bu? Ya jago kerja toh Pak, jago cari duit. Yang penting sediakan selalu Samprohit di rumah ya Bu, biar Bapak semangat terus. Pokoknya Pak, urusan kesehatan sendi, ya Samprohit jagonya. Samprohit merupakan rangkaian produk herba kencana yang dikhususkan untuk membantu mengatasi masalah persendian, termasuk pegal linu, nyeri tulang, rematik, asam urat, osteoporosis, dan yang lainnya. Samprohit diramu dari bahan herbal pilihan berbentuk kapsul, sangat disarankan bagi Anda yang mengalami gangguan persendian dan sangat baik untuk menjaga stamina tubuh. Minum Samprohit 1 kapsul 3 kali setiap hari dan rasakan persendian tubuh yang semakin sehat. Samprohit, persendian terjaga, badan kembali prima. Samprohit adalah rangkaian produk herba kencana yang bisa Anda beli di studio radio kesayangan Anda ini dan apotek-apotek tertentu. Informasi layanan konsultasi gratis silakan menghubungi 0822 73 83 1818 dan untuk layanan penjualan silakan menghubungi 0813 62 10 1818. Masalah sendi, Samprohit jagonya. 96,6 SPFM. Terima kasih Anda masih bersama di program Kabar Pagi kita dan masih di talk show bersama dengan Pak Ahmad Zainullah di segmen terakhir ya. Dan di segmen ketiga atau segmen terakhir ini
kita masih membicarakan tentang pemanfaatan DBHCAT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. DBHCAT yang diterima di DPMD Kabupaten Pamekasan yaitu dimanfaatkan untuk sosialisasi di tingkat desa, yang mana ada sekitar 18 desa atau 18 titik yang dipilih ditempati kegiatan ini, dan di sini melibatkan Pemdes, kemudian BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok tani. Kemudian kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad, dan dana yang diterima yaitu sebanyak 400 juta rupiah, kan seperti itu Pak Ahmad ya? Ya, Mas Pandu. Baik, paling terakhir ini Pak, ada tambahan informasi lain atau mungkin ada harapan-harapan terkait dengan DBHCAT ke depannya, atau bagaimana sosialisasi ini mungkin kalau memang perlu dilanjutkan konsep-konsep yang bagus, atau mungkin menyangkut anggaran mungkin, atau seperti apa ini Pak Ahmad? Ya, kalau bicara ke depan, Dinas PMD ini kalau memang diberi amanah dalam undang-undang, dalam ketentuan untuk mensosialisasi, insya Allah Dinas PMD siap. Siap ya, baik. Nah, masalah anggaran itu relatif. Relatif ya, Mas Pandu. Jadi bagaimana anggaran itu bisa efektif, optimal, dan bisa memberikan outcome atau yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha, pelaku usaha industri, sehingga bisa tergerak untuk melakukan proses perizinan. Jadi tidak di balik layar itu, artinya menyebarkan rokok-rokok ilegal, mengedarkan rokok ilegal, karena sudah ada ketentuan undang-undangnya, Mas. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Paling terakhir mungkin dianggap dicukupkan untuk penyampaian informasi ini Pak, atau seperti apa? Baik, mungkin ini yang terakhir Mas Pandu. Jadi memang di realiti bawah ini harga tembakau yang kami tangkap dari hasil sosialisasi itu. Jadi rendahnya harga tembakau dan juga tingginya cukai ini harus kita mencari solusi ya. Dari sisi lain pemerintah untuk mengendalikan produksi rokok itu. Baik. Ini sehingga kadangkala kami menjawabnya itu harus hati-hati betul, Mas. Betul. Karena betul, bukan ranah kami, tapi kami hanya menyampaikan dalam forum ini. Memang rata-rata dari 18 kali pertemuan itu suara peserta itu hampir menanyakan itu. Itu yang menjadi masukan kepada pengambil kebijakan. Artinya masalah ini ya Pak, masalah murahnya tembakau, harga tembakau ya? Iya, tembakau, kemudian cukainya tinggi, sehingga efeknya itu pada beredarnya rokok-rokok ilegal ya? Karena ditambah lagi karena COVID, kemudian kemiskinan, pengangguran sebagainya. Ini kan dari sisi efek domino itu begitu. Efek dominonya begitu, Mas Pandu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Zainullah sudah hadir mewakili dinas terkait ke radio. Semoga informasi ini menjadi pengetahuan bersama masyarakat Pamekasan terkait dengan pemanfaatan DBHCAT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan pastinya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pandu. Terima kasih. Baik, demikian talkshow pada kesempatan hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih Tretan, Anda masih menyimak 96,6 Suara Pamekasan. Kita ikuti program berikutnya.